Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang cara melakukan uji asumsi klasik beserta pengobatannya. Akan tetapi sebelumnya, mari perkenalkan dulu anggota kami yang beranggotakan Yuda Yoga Pratama, yaitu saya sendiri, yang akan melakukan uji normalitas dan pengobatannya, Muhammad Rafi, yang akan melakukan uji heterokedastisitas dan pengobatannya, Delina Aprilia, yang akan melakukan uji autokorelasi dan pengobatannya, serta Sylvie Anissa Fitri, yang akan melakukan uji multikolinearitas dan pengobatannya. Baik, untuk uji normalitas, di sini saya sudah mempunyai data-data yang sebagai berikut, yaitu kepemilikan institusional yang menjadi X1, kepemilikan manajerial yang menjadi X2, komisaris independen yang menjadi X3, komite audit yang menjadi X4, dan nilai perusahaan yang menjadi Y. Data ini bisa kita masukkan ke dalam SPSS dan tampilannya akan menjadi sebagai berikut. Baik, untuk melakukan uji normalitas, yang pertama adalah klik Analyze, pilih Regression dan Linear. Di sini kita bisa memasukkan nilai perusahaan yang sebagai Y ke dalam dependent, serta X1, X2, X3, dan X4 ke dalam kotak independent. Selanjutnya kita masukkan ke dalam statistik, pilih Descriptives, Collinearity, Darwin-Watson, dan Case-Wise Diagnostic. Setelahnya klik Continue, pilih Plots, masukkan ziplet ke dalam X, dan Stress-Sheet ke dalam Y. Pilih Histogram dan Normal Probability Plot. Setelahnya kita klik Continue dan pilih Save. Dalam kotak residual, kita pilih Unstandardized dan Continue. Setelahnya kita klik OK, dan hasilnya akan keluar sebagai berikut. Di sini bisa kita abaikan terlebih dahulu, dan di sini terdapat kolom yang bernama res_1 atau residual. Setelahnya kita klik Analyze lagi, lalu pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialogues, dan One Sample Case. Di sini dalam test variable list kita bisa masukkan Standardized Residual. Setelahnya kita klik OK. Oke, di sini kita sudah lihat hasil outputnya. A simple seek-to-child bernilai 0,000, yang berarti data ini tidak terdistribusi normal, dikarenakan data tidak terdistribusi normal, yaitu nilainya lebih rendah dari 0,05. Untuk itu diperlukan pengobatan. Untuk pengobatannya bisa kita lakukan sebagai, kita bisa minimize jendela ini, lalu klik Transform, Compute Variable, dan setelahnya kita bisa ketik SQRT_X1, dan dalam numeric expression kita klik SQRT, maksud saya mengetik, dan kita buka kurung, kita bisa pilih X1, kita masukkan, dan kita bisa tutup kurung. Klik OK, hasilnya akan keluar, yaitu SQRT X1. Setelahnya kita akan melakukan hal yang sama terhadap X2, X3, dan X4 beserta Y. Kita bisa ketik X2, ini bisa kita hapus, lalu kita pilih kepemilikan manajerial sebagai X2, lalu kita klik OK. Setelahnya, kita lakukan hal yang sama terhadap X3 dan X4. X3, kita hapus, lalu pilih komisaris independen sebagai X3. Klik transform lagi. Compute variable X4, kita hapus, lalu komite audit X4. Klik OK. Lalu setelahnya, jangan lupa untuk mengikutsertakan SQRT_Y. Kita hapus dan pilih nilai perusahaan sebagai Y. Klik OK. Lalu akan terlihat tabel sebagai berikut. Setelahnya, kita lakukan Analyze, lalu pilih Regression, klik Linear. Di sini bisa kita reset, lalu pilih SQRT X1, X2, X3, dan X4 ke dalam Independent, dan SQRT-Y ke dalam Dependent. Kita lakukan hal yang sama, Descriptives, Collinearity Diagnostic, Darwin-Watson, dan Case-Wise Diagnostics. Klik Continue, kita pilih Plots, masukkan ziplet ke dalam kotak X, dan Stress-Sheet ke dalam kotak Y. Histogram dan Normal Probability Plot jangan dilupakan. Continue, Save, Unstandardized, Continue, dan OK. Hasilnya sudah keluar, lalu kita lakukan Analyze lagi, lalu Non-Parametric Test, Legacy Dialogues, dan One Sample Case. Kita pilih yang paling bawah, tapi sebelumnya kita reset dulu. Pilih yang paling bawah. Standardized,
masukkan ke dalam test variable list dan klik OK. Di sini bisa kita lihat outputnya bahwa dalam one sample Kolmogorov Smirnov test untuk asymptotic two-tailed menjadi 0,164. Hal ini berarti data tersebut sudah terdistribusi normal dikarenakan nilainya lebih besar dari 0,05. Akhirnya kita sudah berhasil untuk melakukan uji normalitas dan pengobatannya sehingga data tersebut menjadi terdistribusi normal. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dan pada video ini saya akan melakukan uji heteroskedastisitas beserta pengobatannya. Selanjutnya, klik Analyze, pilih Regression, dan klik Linear. Pindahkan variabel Y ke kolom dependen dan pindahkan variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 ke kolom independen. Selanjutnya, klik Save. Checklist, opsi Unstart List, klik Continue. Lalu klik OK. Kita abaikan saja hasil outputnya. Kemudian pada data view akan muncul satu variabel baru dengan nama res1. Kita akan membuat variabel ABS res yang akan kita gunakan dalam uji Gleitzer. Yang pertama kita lakukan adalah klik transform, pilih compute, pada bagian target variabel kita isi ABS, lalu pilih arithmetic, lalu klik ABS 2 kali, pindahkan variabel Y, lalu klik OK. Kita abaikan saja outputnya. Lalu akan muncul variabel baru yang bernama ABS. Selanjutnya klik Analyze, pilih Regression, Linear, lalu kita reset terlebih dahulu. Pindahkan ABS ke dependen dan X1 sampai X5 ke kolom independen. Lalu klik OK. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat pada tabel koefisien. Pada bagian signifikasi harus lebih dari 0,05. Apabila kurang dari 0,05, terdapat gejala heteroskedastis, maka kita akan melakukan pengobatan. Untuk melakukan pengobatan, yang pertama adalah klik transform, compute variable, reset terlebih dahulu. Lalu kita ketik NL di kolom target variable, arithmetic, klik ln kembali. Pindahkan variabel Y atau nilai perusahaan, lalu klik OK. Lalu abaikan saja outputnya. Lalu kita abaikan saja outputnya. Di sini akan muncul variabel baru yang bernama ln. Langkah selanjutnya adalah klik Analyze, pilih Regression, lalu pilih Linear, nah kita reset terlebih dahulu, jangan lupa. Pindahkan ln ke dependen dan X1 sampai X5 ke kolom independen. Lalu kita klik Save. Pada bagian residual,
centang unstandardized, lalu klik continue. Lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil outputnya. Lalu kita abaikan kembali hasil outputnya. Di sini akan muncul variabel baru yang bernama res2. Selanjutnya klik transform, pilih compute variable. Nah, listnya terlebih dahulu. Pada kolom target variable kita ketik ABS res. Pilih arithmetic dan klik ABS. Lalu kita abaikan kembali outputnya. Nah, akan muncul variabel baru bernama ABS res. Lalu selanjutnya kita klik analyze, pilih regression, dan klik linear. Jangan lupa kita reset terlebih. Pada kolom dependen kita pindahkan ABS res, lalu X1 sampai X5 ke kolom independen. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil outputnya. Kita lihat pada tabel koefisien. Nilai signifikasi sudah lebih dari 0,05, maka kita sudah simpulkan bahwa sudah terbebas dari gejala heteroskiziditas. Sekian video dari saya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Delina Aprilia dan di sini saya akan membahas atau menunjukkan bagaimana melakukan uji autokorelasi dan juga bagaimana cara pengobatannya. Tapi sebelumnya perlu teman-teman ketahui kalau uji autokorelasi ini bertujuan untuk menilai apakah terjadi autokorelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya atau T-1. Nah, kemudian untuk jenis-jenisnya sendiri, jenis autokorelasi ini terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu uji Durbin-Watson. Lalu yang kedua ada uji Lagrange multiplayer. Dan yang ketiga ada uji Rantes. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan atau menunjukkan bagaimana menguji autokorelasi dengan cara melihat nilai Durbin-Watson-nya. Nah, kemudian untuk dasar pengambilan keputusannya, suatu data dikatakan tidak terjadi autokorelasi apabila nilai DU lebih kecil dari nilai DW. Kemudian nilai DW ini juga harus lebih kecil dari 4 dikurang DU. Nah, ini adalah
syarat suatu data tersebut tidak terjadi autokorelasi. Nah, jadi ini yang kita jadikan acuan nantinya. Saya ulangi ya, jadi tidak terjadi autokorelasi apabila nilai DU-nya lebih kecil dari nilai DW. Dan nilai DW ini juga harus lebih kecil dari 4 min DU. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa mulai melakukan pengujian autokorelasi dengan menggunakan software SPSS. Nah, saya menggunakan SPSS versi 26. Ini adalah tampilan awalnya, di mana saya sudah memasukkan sebuah tabulasi data dengan total 30 sampel data dan juga variabel X berjumlah 3 dan variabel Y-nya berjumlah 1. Nah, di sini kita bisa masukkan saja ya, untuk nilai N adalah jumlah sampel data. Dan data yang kita miliki kan tadi ada 30. Kemudian K di sini adalah jumlah variabel X-nya. Nah, data yang kita miliki kan tadi ada 3 variabel X, jadi kita taruh di sini. Nah, selanjutnya kita harus mencari nilai residualnya. Nilai residual ini dilakukan dengan cara melakukan regresi linear berganda, karena data yang kita miliki tadi melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Nah, caranya kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, lalu tekan Linear. Nah, pada bagian dependennya, ini kita masukkan variabel Y. Nah, pada bagian independennya, itu kita masukkan semua variabel X. Nah, lalu kita tekan statistik di sini, lalu kita checklist pada bagian Durbin-Watson dan juga Case-Wide Diagnostic. Kemudian kita tekan Continue, kemudian kita pilih Plot. Nah, di sini Y-nya kita pilih as Receipt, dan X-nya adalah Z-Rate. Lalu kita checklist pada bagian Histogram dan juga Normal Probability Plot. Kemudian kita tekan Continue, kita pilih lagi Save. Nah, kita fokus pada bagian Residuals dan checklist pada bagian Unstandardized. Lalu tekan Continue, kemudian tekan OK. Nah, lalu akan muncul outputnya. Tapi teman-teman juga harus perhatikan kalau pada bagian inputnya di sini menjadi ada tambahan satu kolom, di mana kolom ini bernama res1. Kemudian untuk outputnya sendiri itu akan menghasilkan banyak output, namun yang menjadi fokus utama kita adalah output pada bagian tabel model summary, di mana nilai Durbin-Watson-nya adalah 1,498. Nah, di sini kita masukkan saja ya. Jadi nilai Durbin-Watson-nya tadi adalah 1,498. Nah, kemudian untuk nilai DU-nya bagaimana? Nah, kita bisa cek pada tabel Durbin-Watson dengan alfa sebesar 5%. Nah, tadi N-nya adalah 30, jadi kita cari yang N30. Nah, di sini kemudian K-nya tadi 3. Nah, jadi kita tarik garis aja. Di sini, yang menjadi fokus kita adalah DU-nya saja ya, teman-teman. Jadi untuk nilai N sebesar 30 dan K sama dengan 3, nilai DU-nya adalah 1,649. Nah, di sini kita letakkan saja 1,649. Nah, di sini bisa terlihat bahwa nilai DU-nya lebih besar dari nilai DW-nya. Nah, kita lihat kembali ke bagian dasar pengambilan keputusan, di mana tidak terjadi autokorelasi apabila nilai DU-nya lebih kecil dari nilai DW. Namun, data yang kita peroleh, output yang kita peroleh, itu nilai DU-nya justru lebih besar dari nilai DW. Sehingga dapat disimpulkan kalau data yang kita miliki ini terjadi autokorelasi. Terjadi autokorelasi ya.
Nah, jika terjadi autokorelasi seperti ini, maka kita harus melakukan pengobatan. Dan pengobatan untuk autokorelasi itu bisa dilakukan dengan metode Cochrane-Orcutt. Cochrane-Orcutt ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama kita klik transform, lalu kita pilih compute variable, kemudian pada target variable ini kita ketik lag res 1. Nah, kemudian kita klik all, lalu kita pilih yang ini, lag 1. Kita klik 2 kali saja, lalu di sini kita pilih unstandardized residual. Nah, kemudian pada numeric expression-nya itu akan menjadi lag buka kurung res underscore 1 tutup kurung. Nah, kalau sudah seperti ini kita tekan OK saja, lalu kita tunggu. Nah, di sini akan muncul output-nya. Kemudian pada bagian input-nya juga akan menambah kolom baru, yaitu lag res 1 yang tadi kita buat. Nah, setelah seperti ini, kita harus regresi residual dengan yang sudah di lag tadi. Nah, caranya itu dengan analyze, lalu regression, kemudian kita pilih linear. Nah, setelah itu, dependent-nya kita letakkan unstandardized residual. Nah, kemudian untuk independent-nya, kita letakkan yang lag res 1. Nah, setelah seperti itu, kita tekan OK. Nah, ini sudah muncul outputnya, namun yang menjadi fokus kita kali ini adalah tabel koefisiennya. Nah, kita perhatikan pada bagian kolom beta besar dan juga pada baris lag res 1, di mana nilainya itu 0,251. Nah, 0,251 ini kita akan masukkan ke bagian transform compute variable lagi, lalu target variabelnya kita ubah menjadi lag Y. Nah, setelah itu kita ganti numeric expression-nya dengan Y dikurang kurung 0,251 yang koefisien tadi, lalu dikali dengan lag ini, kita klik 2 kali dan kita pilih Y lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita tekan OK. Nah, tadi kan kita baru lag untuk variabel Y. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk setiap variabel X-nya. Nah, kita tekan OK, lalu setelah muncul output seperti ini, kemudian kita lakukan langkah terakhir dengan klik analyze, lalu kita pilih regression, lalu linear. Nah, kemudian pada bagian dependent ini, kita pilih lag Y. Dan pada bagian independentnya, kita letakkan lag X1, lag X2, dan juga lag X3. Kemudian kita tekan OK. Nah, kemudian akan muncul output dengan model summary baru, yaitu yang ini. Kemudian kita fokuskan perhatian kita pada bagian nilai Durbin Watson.
Nah, di sini nilai Durbin Watson-nya adalah 1,839. Ini kita ubah ya, jadi 1,839. Nah, kemudian kita analisis lagi, di mana data DU ini sudah lebih kecil dari nilai DW-nya. Dan juga 4 dikurang DU itu adalah 2,351. Nah, di sini nilai DU sudah lebih kecil dari nilai DW dan juga nilai DW sudah lebih kecil dari nilai 4 min DU. Artinya tabulasi data yang kita miliki tadi itu sudah tidak terjadi autokorelasi. Oke, di sini saya sudah memiliki ringkasannya. Ini adalah hasil tabel model summary sebelum dan sesudah. Nah, di sini yang berwarna merah ini karena nilai DU-nya lebih besar dari nilai DW, maka ini terjadi autokorelasi. Kemudian sesudah kita melakukan pokran ORCAD ini, nilai Durbin Watson-nya bertambah sehingga nilai DU-nya sudah lebih kecil dari nilai DW, dan nilai DW ini juga sudah lebih kecil dari 4 min DU. Nah, jika sudah seperti ini, artinya data kita sudah lolos dari masalah autokorelasi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya Sylvia Anissa Fitri. Pada video kali ini saya akan melakukan uji multikoliniaritas beserta pengobatannya. Uji multikoliniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel independen. Menurut Ghazali, jika variabel independen saling berkolerasi antar sesama variabel, artinya sama dengan 0. Kriteria pengujiannya adalah jika nilai tolerans lebih besar dari 0,1 dan nilai FIF lebih kecil dari 10, maka data tidak mengalami multikoliniaritas, dan sebaliknya. Langsung saja kita masuk ke langkah pertama, kita buka SPSS. Selanjutnya, klik variable view. Pada bagian ini, kita masukkan variabel X dan Y. Dimulai dari variabel X1, X2, X3, X4, X5, dan Y. Untuk labelnya, X1 kita isi dengan kepemilikan institusional, X2 der, X3 intellectual capital, disclosure, X4 cost of debt, X5 ROA, dan Y nilai perusahaan. Kemudian kita klik data view, kita salin sampel data dari Excel ke SPSS, lalu kita paste. Maka akan tertampil seperti yang ada di layar saat ini. Selanjutnya, untuk melakukan uji multikoliniaritas dengan cara klik Analyze, pilih Regression, dan klik Linear. Pindahkan variabel Y ke kolom dependent, dan pindahkan variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 ke kolom independent. Selanjutnya, klik statistik. Pada bagian ini kita checklist opsi estimate, covariance matrix, model fit, collinearity diagnostic, dan Durbin-Watson. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Untuk uji multikoliniaritas, kita fokus pada coefficients. Dasar keputusan dari nilai tolerans dan FIF ini, apabila nilai tolerans lebih besar dari 0,1, maka
tidak mengalami multikoliniaritas. Dan jika nilai FIF lebih kecil dari 10, maka tidak mengalami multikoliniaritas. Begitupun sebaliknya. Bisa ditarik kesimpulan bahwa data ini terjadi gejala multikoliniaritas karena nilai toleransi yang kita dapat pada variabel X4 atau cost of debt yaitu lebih kecil dari 0,1 dan nilai FIF-nya lebih besar dari 10. Maka dari itu, kita dapat melakukan metode penyembuhan agar asumsi multikoliniaritas ini terpenuhi. Untuk penyembuhan atau pengobatan dari uji multikoliniaritas ini, kita dapat melakukan pengobatan dengan cara mengeluarkan satu atau dua lebih variabel independen yang memiliki kolerasi yang tinggi. Dari data yang telah kita uji, terdapat satu variabel yang memiliki kolerasi tinggi, yaitu variabel X4. Maka kita akan menghapus data tersebut dengan cara klik kanan pada variabel X4, lalu klik cut. Kemudian kita coba lagi untuk uji multikoliniaritas dengan cara klik analyze, pilih regression, dan klik linear. Kemudian, oke. Selanjutnya kita lihat lagi pada bagian coefficients. Nilai toleransi pada semua variabel bernilai lebih besar dari 0,1 dan nilai FIF pada semua variabel bernilai lebih kecil dari 10. Maka dapat dikatakan pengobatan atau penyembuhan tersebut berhasil. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.